Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Risti Wardani. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar manajemen Islami. Kasus yang pertama, menurut saya pemilik dari warung grup tersebut sudah menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya. Meskipun pernah gagal membangun bisnis, ia memiliki semangat bisnis yang tidak pernah luntur. Dengan keberhasilannya itu, ia tidak melupakan tanggung jawabnya untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pemilik warung steak and shake juga memiliki cara yang unik untuk membakar semangat karyawan yang bekerja dengannya. Ia akan memberangkatkan umroh bagi karyawan yang sudah hafal 1 juz Al-Quran, dan sebagian keuntungan yang diperoleh dari warung steak and shake tersebut digunakan untuk membangun rumah tahfidz atau pesantren bagi para penghafal Al-Quran. Dari sini, kita bisa belajar tentang bagaimana menghargai semua proses yang telah dijalankan dan bagaimana cara mengatasi kesabaran kita dalam mencapai sebuah keberhasilan yang kita inginkan. Selain mengajar dalam hal kesabaran, kita juga diajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik serta cara mengatur keuangan dalam berbisnis yang baik agar bisnis yang kita tekuni bisa terus berkembang dan memiliki penghasilan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kasus yang kedua, nomor 1, perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dan bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja tertinggi dan hasil yang dominan. Perilaku organisasi sangat berperan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi agar tercapai atau terrealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Nomor 2, di dalam kasus kedua tersebut, pada saat masa pandemi, banyak masalah ketenagakerjaan yang bermunculan. Akibat virus ini, antara lain pekerja dirumahkan, bekerja dari rumah atau WFH, PHK, pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, atau PSBB, sebagian perusahaan tidak dapat beroperasi. Akibatnya, perusahaan seringkali dipaksa secara radikal mengubah perilaku organisasi mereka dengan memutuskan untuk memerintahkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau WFH. Bagi perusahaan yang melaksanakan work from home, yang artinya karyawan tetap bekerja tetapi tidak hadir ke tempat kerja, baik kantor maupun pabrik. Mengingat para karyawan tetap bekerja meskipun dari rumah, maka upah dan tunjangan tetap dibayar oleh perusahaan. Keterampilan yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis pandemi. Nomor 1, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual berkaitan dengan kecepatan seorang manajer dalam membangun konsep, gagasan, dan ide. 2, kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah keterampilan berkomunikasi saat berinteraksi dengan orang lain, sebab manajer harus berhubungan dengan orang banyak saat menjalankan tugasnya. Komunikasi yang bersifat persuasif setidaknya harus dikuasai seorang manajer untuk berkomunikasi dengan rekan kerjanya. 3, kemampuan teknis. Kemampuan teknis disebut juga sebagai technical skill, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mesin, dan melakukan perbaikan. 4, kemampuan time management. Kemampuan tersebut terlihat dari bagaimana manajer menggunakan waktunya dengan bijak. Hal ini penting dimiliki supaya manajer dapat menyelesaikan tugas-tugasnya yang banyak dengan tepat waktu. 5. Keterampilan analitis. Dilansir dari buku Komunikasi Bisnis terbitan Erlangga, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah analytical skill. Keterampilan analitis adalah kemampuan manajer dalam melakukan penilaian maupun evaluasi terhadap kinerja bawahan atau karyawan dalam menjalankan tugas mereka. 6. Kemampuan untuk mengambil keputusan. Menjadi seorang manajer juga harus memiliki decision making skill atau disebut dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Manajer harus mampu mengidentifikasi setiap permasalahan dan memecahkan masalah tersebut dengan sebuah solusi. 7. Fleksibilitas. Seorang manajer juga harus memiliki keterampilan fleksibilitas. Penerapan gaya kepemimpinan setiap individu berbeda. Ada yang diterapkan secara kaku, ada juga yang luas. Itulah sebabnya keterampilan fleksibilitas sebaiknya dimiliki seorang manajer. Sebab dalam kondisi dan situasi yang berbeda, manajer dapat mengambil sikap dan keputusan yang tepat. 8. Komunikasi. Komunikasi adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Komunikasi meliputi keterampilan manajer saat menyampaikan gagasan atau ide.
hingga keterampilan untuk menjelaskan perubahan gaya kepemimpinan kepada anggota tim lainnya. Komunikasi yang baik mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik. 9. Kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Kemampuan untuk menginspirasi orang lain juga menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer, sebab sebagian anggota tim membutuhkan semangat dan dukungan dari manajernya. Seorang manajer setidaknya memotivasi karyawan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan perusahaan. 10. Berpikir secara strategis. Dalam hal ini, manajer harus berpikir secara strategis saat menghadapi tugas, tantangan, evaluasi, dan target perusahaan. Contohnya, manajer harus menentukan skala prioritas saat menyelesaikan pekerjaan, mempelajari hal-hal baru, dan melakukan inovasi. 11. Jujur dan terbuka. Manajer sudah seharusnya menjadikan sosok yang jujur dan terbuka saat berhadapan dengan lingkungan pekerjaan. Kepemimpinan yang transparan turut menjadi kunci sukses dalam sebuah tim. Jujur dan terbuka adalah sikap yang membuat anggota tim lainnya merasa nyaman. 12. Kreatif. Seorang manajer harus kreatif dalam bekerja. Hal ini berkaitan dengan meningkatkan workflow serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Tidak dipungkiri, berpikir kreatif membantu seseorang untuk menentukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Kepentingan yang didahulukan pada saat menghadapi krisis atau pandemi adalah kepentingan perusahaan, karena perusahaan memiliki dampak besar bagi karyawan. Apabila perusahaan mengalami kehancuran, maka akan berdampak juga pada karyawan serta akan mengalami kesulitan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.